Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Khalifa Lian Bohemianda. Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan pemecahan masalah dengan menggunakan metode divide and conquer. Nah, di sini saya juga penjabarannya juga dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kewajiban tugas besar mata kuliah desain dan analisis algoritma. Eh, Sebelum kita masuk ke penjabaran masalahnya tersebut, mari kita saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi divide and conquer dengan slide presentasi yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah kepada saya. Ya, divide and conquer, desain dan analisis algoritma. Ya, divide and conquer ini dulunya merupakan sebuah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperes. Nah, namun zaman sekarang strategi ini tuh menjadi sebuah strategi fundamental dalam ilmu komputer yang disebut dengan divide and conquer. Nah, jadi sedikit off topic, kenapa divide and conquer? Karena dulu tuh waktu zamannya perang, eh, se sebuah pasukan gitu kan, mereka akan memecah pasukan musuhnya itu menjadi beberapa bagian, entah dengan eh, umpan atau apapun, sehingga ketika pasukan musuhnya itu terpecah belah menjadi beberapa bagian, pasukan yang melakukan divide and conquer tuh bisa menyergap musuh mereka tuh dengan secara efisien. Jadi kan dikit lawan banyak gitu. Nah, divide and conquer sebagai strategi komputer juga kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Mengapa demikian? Nah, di sini definisinya. Divide. Jadi, dalam penggunaan divide and conquer, kita akan memecah masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, tapi ukurannya lebih kecil aja. Idealnya sih berukuran sama. Lalu conquer. Nah, memecahkan submasalah tersebut dengan secara rekursif dan lalu dikombine. Jadi kita ketika masalah yang besar itu tadi kita pecah, kita cacah gitu kan jadi bagian kecil-kecil, lalu bagian yang kecil-kecil itu kita kita pecahkan, maksudnya kita selesaikan. Nanti solusi-solusi dari sub masalah itu kita gabungkan kembali sehingga kita dapat menarik sebuah solusi global untuk masalah semula. Jadi dengan melakukan metode tersebut kita tuh dapat memecahkan suatu masalah yang besar, yang panjang, yang kompleks dengan tingkat kesulitan yang relatif lebih kecil dibanding jikalau kita memecahkan masalah dalam bentuk aslinya gitu, yang panjang dan besar itu. Nah, objek permasalahan yang dibagi jikalau kita menggunakan strategi divide and conquer. Nah, itu biasanya tuh yang kita bagi, yang kita pecah-pecah itu merupakan inputan atau instansi yang berukuran n, seperti tabel, matriks, eksponen, dan lain sebagainya, bergantung pada tipe masalahnya sih. Lalu tiap-tiap submasalah itu tuh mempunyai karakteristik yang identik dengan masalah awal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Nah, ini. Jadi gini, nah ini merupakan skema umum algoritma divide and conquer dalam pseudocode. Nah, jadi di sini kan kita punya prosedur divide and conquer dengan parameternya input n gitu kan ya. Nah, jadi gini ngelihatnya, misalkan jikalau kita punya masalah dengan ukuran n, kalau masalah n-nya itu sudah cukup kecil, sudah cukup ringkas, kita bisa langsung selesain aja tanpa harus dipecah-pecah dulu gitu ya. Namun, jikalau ternyata masalah n ini ukurannya panjang, besar, nah kita akan memecah n tadi menjadi jumlah r submasalah yang masing-masing berukuran n per k. Nah, untuk tiap-tiap r yang tadi kita dapat
dengan memecah n, nah kita akan melakukan divide and conquer lagi. Jadi maksudnya begini, misalkan kita punya masalah n panjang, nah nanti kita pecah jadi 2. Kalau misalkan hasil pecahannya itu udah cukup ringkas, cukup kecil, ya kita kerjain, kita selesaikan. Cuman kalau misalkan setelah kita pecah menjadi 2, ternyata dia masih panjang gitu ya, masih besar, kita pecah lagi. Nah, jadi itu tujuannya supaya kita mengerjakannya itu dengan tingkat kesulitan yang lebih mudah gitu. Nah, nanti tiap-tiap pecahan masalahnya itu kita selesaikan, kan nanti dapat solusi. Nah, nanti tiap-tiap solusi dari tiap submasalah akan kita gabung supaya kita dapat menarik suatu solusi global untuk masalah yang semula, yang sebelum kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil. Nah, ini merupakan skema divide and conquer juga, skema DNC juga. Namun ini agak lebih sedikit spesifik. Jadi ini merupakan skema DNC, divide and conquer, kita singkat jadi DNC aja, saya ngomongnya agak panjang. Jadi ini merupakan skema DNC jika pembagian selalu menghasilkan 2 submasalah yang berukuran sama, identik. Nah, ini merupakan kompleksitas waktunya dari skema DNC yang situasinya tuh kayak begini. Jadi mirip seperti yang slide di sini, di slide 6. Jadi kita masih punya prosedur divide and conquer, parameternya inputan n. Jadi mirip, kalau misalkan ukuran n, masalah awalnya itu cukup kecil, ya kita bisa langsung kerjakan, kita bisa langsung selesaikan. Namun apabila ukuran n-nya itu besar, ya kita akan membagi n menjadi 2 submasalah, masing-masing berukuran n/2. Nah, lalu kita akan menjalankan DNC pada submasalah pertama yang berukuran n/2, lalu kita juga akan menjalankan DNC pada submasalah 2 yang berukuran sama juga n/2. Nanti solusi dari kedua DNC ini kita gabungkan menjadi sebuah solusi utama untuk n yang mana sebelum kita pecah-pecah tadi itu. Nah, ini merupakan contoh kasus untuk pembergunaan konsep metode DNC. Nah, jadi itu contoh ini mencari nilai minimum dan maksimum, min-max, itu bisa dibilang contoh generik banget gitu ya. Jadi kan di sini kita punya persoalan. Misal kita punya tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer. Nah, nanti tuh kita diminta untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam tabel tersebut secara berbarengan, secara sekaligus. Nah, di sini kita mempunyai penyelesaian persoalan tadi dengan metode brute force. Nah, ini kan algoritmanya. Nah, brute force ini dia bisa dibilang sebuah strategi dalam ilmu komputer. Jadi untuk menyelesaikan masalah dia itu dengan cara simple as possible, jadi sesederhana mungkin. Singkat cerita sih, brute force ini nggak begitu efisien, dan karena kita juga di sini fokusnya DNC, divide and conquer, jadi kita bisa lewatin aja. Nah, ini ada kompleksitas waktunya juga. Nah, di sini. Nah, di slide ini baru kita mulai menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode divide and conquer. Nah, misal kita punya tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut: 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, dan 24. Nah, utamanya kalau DNC kita jalinin seperti ini. Kita kan udah punya tabel ini nih, yang ini di atas. Tabel ini akan kita bagi menjadi 2 tabel. Tabel yang ini sama tabel yang ini. Bilanglah tabel A1, tabel A2. Jadi dari tabel semula kita jadi punya 2 tabel yang ukurannya kan jelas lebih kecil gitu ya. Nah, dari 2 tabel yang dari tabel
kedua tabel ini yang ukuran lebih kecil baru kita akan selesaikan, baru kita kerjakan gitu ya. Nah, misalkan di tabel A1 kita menemukan nilai minimal tabel A1 itu 4, sedangkan nilai maksimalnya 23. Nah, pada tabel A2 kita menemukan bahwa nilai minimalnya itu 1, sedangkan nilai maksimalnya itu 35. Nah, jadi kalau misalkan kita divide and conquer, kita bisa tinggal membandingkan aja nilai minimal di kedua tabel dan nilai maksimal di kedua tabel. Jadi ketika kita gabungkan kembali menjadi tabel yang identik dengan tabel semula, kita bisa dengan mudah menemukan bahwa menarik kesimpulan nilai minimal pada tabel ini tuh 1, sedangkan nilai maksimalnya 35. Mungkin kelihatannya kayak kok ini maksudnya nggak harus dipecah dua juga bisa ya, emang nggak salah, cuman ini tuh merupakan contoh yang generik dan nggak begitu susah. Ntar kalau misalkan ada contoh soal yang lain, kalau kalau ibarat kata kita nggak bagi-bagi, itu bisa lama gitu, bisa susah ngerjainnya. Ini hanya sebagai contoh aja penggunaan metode divide and conquer. Contoh paling generik lah bilang kata, contoh paling mudahnya. Nah, jadi ukuran tabel hasil pembagian itu dapat dibuat cukup kecil sehingga waktu kita mau mencari nilai minimum dan maksimum itu dapat diselesaikan secara lebih mudah gitu ya. Jadi kan dibanding kita harus bekerja dengan tabel yang panjang dan besar gitu ya, kita bisa menggunakan tabel yang ukurannya lebih kecil saja gitu. Nah, dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Nah, ini merupakan algoritmanya lah gitu dari min-max yang tadi. Jadi kita punya prosedur min-max dengan parameter A tabelnya, N ukurannya, min itu sebagai variabel yang merepresentasikan nilai terkecil minimal, dan max ya merepresentasikan nilai maksimal terbesar. Nah, jadi untuk kasus kalau N-nya 1 atau N-nya 2, kan maksudnya kecil banget ya. Jadi gampang gitu. Kalau misalkan N-nya 1 ya berarti ya wong nilai tunggal ya berarti min max-nya ya sama itu aja gitu. Kalau misalkan tabelnya cuman 1 ukurannya dan elemennya 3, berarti 3 tuh min max-nya gitu. Kalau misalkan N-nya 2 cuman ada 2 elemen, misalkan 1 sama 2, ya itu tinggal kita bandingin aja mana sih yang kecil, mana yang besar. Yang kecil minnya, yang gede max-nya. Gampang gitu, jelas. Kalau misalkan tabelnya 10, 15 ya berarti minnya 10, max 15. Nah, tapi jikalau kasusnya itu N lebih besar dibanding 2 gitu. Jadi kita pecah dulu jadi 2 tabel. Dari semulanya kita punya tabel A menjadi 2 tabel yang berukuran identik, tabel A1 dan A2. Nah, baru kita conquer, kita kerjain masing-masing tabel. Jadi untuk tabel A1 kita lakukan min max lagi dengan parameter A1 sebagai tabel, N/2 sebagai ukuran tabel, lalu min 1 dan max 1 itu untuk nilai min dan maxnya untuk tabel A1. Lalu untuk tabel A2 kita jalankan metode DNC min max lagi dengan parameter A2 sebagai tabelnya, N/2 sebagai ukuran tabel A2, lalu min 2 dan max 2 itu merepresentasikan nilai minimum dan maksimum pada tabel tersebut. Nah, nanti kalau kedua ini sudah dijalankan, kan kita dapat solusi, baru kita combine. Ntar kita tinggal bandingin aja. Misal kalau nilai min 1 lebih kecil dari min 2, maka nilai minimum tabel awal itu kita pakai dari nilai minimum tabel A1. Kalau misalkan ternyata lebih kecil min 2, kita pakai min 2. Kalau misalkan nilai max 1 lebih kecil dari max 2, maka nilai max yang kita pakai untuk tabel A kita menggunakan max 2. Kalau misalkan ternyata tidak demikian, ya kita pakai nilai max 1. Maaf, tunggu sebentar. Maaf terpotong, tadi ibu saya memanggil. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, sudah dapat gambaran bagaimana kerja di NC secara umum, maka kita bisa masuk ke penjabaran contoh soal. Nah, di sini. Misalkan kita memiliki array A yang telah berisi n elemen integer. Nah, elemen mayoritas di dalam suatu array itu adalah elemen yang berjumlah sedikitnya tuh lebih dari n/2 posisi. Maksudnya, kalau misalkan panjang tabelnya itu 6 atau 7, suatu elemen bisa dikatakan sebagai elemen mayoritas jika jumlah elemen tersebut itu lebih dari 3, yaitu 4. Wah, ini tipe berarti. Maaf. Nah, jadi bagian ini merupakan definisi elemen mayoritas. Nah, di sini kita diminta rancanglah sebuah metode untuk menemukan elemen mayoritas di dalam sebuah array A, atau menentukan kalau dia punya elemen mayoritas atau enggak, dalam bentuk uraian deskriptif, dan jelaskan metode tersebut dengan menggunakan contoh array berukuran 8 elemen. Nah, di sini kita punya beberapa skenario. Contoh, jikalau kita punya panjang array-nya itu 1, ya maka elemen tunggal tersebut ya elemen mayoritasnya. Kalau misalkan tabelnya 1, ya berarti 1 itu elemen mayoritasnya gitu. Kalau misalkan n-nya lebih dari 1, nah maka array kita pecah menjadi 2 bagian, array kiri, array kanan. Nah, yang masing-masing berukuran n/2. Nah, nanti setelah kita pecah menjadi 2 array, kita punya bukan punya sih, itu bisa terjadi beberapa kasus. Nah, kasusnya itu seperti demikian. Ketika array-nya itu sudah kita pecah menjadi 2, tapi ternyata tidak ada mayoritas pada setiap bagian, di kiri nggak ada, di kanan nggak ada gitu kan. Jadi ketika kedua array itu digabungkan kembali, array-nya tuh ya dia nggak punya elemen mayoritas gitu. Contoh, misalkan array panjang n-nya 8, isinya 4, 3, 4, 2, 7, 5, 2, 1. Itu kita pecah menjadi 4, 3, 4, 2 dan 7, 5, 2, 1. Nah, di kedua array ini itu nggak ada elemen mayoritas pada kedua bagian tersebut, sehingga ketika array-nya digabungin lagi, ya itu juga tetap nggak punya elemen mayoritas. Nah, ini kasus kedua. Bagian kanan punya elemen mayoritas, tapi bagian kiri tidak. Nah, pada array gabungan, ketika array-nya digabung lagi, kita cek, hitung jumlah elemen yang sama dengan elemen mayoritas bagian kanan tersebut. Kalau misalkan elemen tersebut itu ternyata mayoritas, ya berarti ya itu elemen mayoritasnya. Cuman kalau misalkan setelah digabung, elemen tersebut bukan mayoritas di array gabungan, berarti ya nggak punya elemen mayoritas. Contohnya seperti berikut. Kita punya array panjangnya 8, isinya 4, 3, 4, 2, 7, 4, 4, 4. Nah, itu kita pecah menjadi 4, 3, 4, 2 dan 7, 4, 4, 4. Nah, kan array kiri tidak punya elemen mayoritas, sedangkan array kanan punya elemen mayoritas, yaitu elemen 4. Ini kenapa array kiri tidak punya elemen mayoritas? Ini definisi mayoritasnya ya. Karena ini panjangnya 4, jadi supaya 4 di sini bisa menjadi mayoritas harus minimal 3 gitu. Nggak boleh sama dengan panjang array dibagi 2. Harus minimal n/2+1 lah ini. Nah, pada array gabungan yaitu ini 4, 3, 4, 2, 7, 4, 4, 4. Ternyata waktu kita periksa elemen 4 itu merupakan mayoritas. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa array mempunyai elemen mayoritas, yaitu 4. Cuman, bilanglah kita rubah sedikit array-nya jadi misalkan dari 4, 3, 4, 2, 7, 4, 4, 4. Kan 4-nya, elemen 4 tuh ada 5 ya. Kita ganti jadi 6 deh. 6, 3, 4, 2, 7, 4, 4, 4. Kan jadi elemen 4-nya itu
jadi nggak mayoritas. Cuma ada 4 kan minimal, kalau misalkan dia pengen mayoritas harus ada 5. Nah, walaupun waktu dipecah dia punya mayoritas yang array sebelah kanan yang 7444, ketika digabung karena totalitas arraynya itu 4 bukan merupakan elemen mayoritas, maka arraynya itu tuh nggak punya elemen mayoritas. Cuman karena array aslinya itu 4342, ya berarti dia punya gitu loh, soalnya 4-nya emang elemen mayoritas. Lalu kasus ketiga, ini mirip kasus C, ini mirip dengan kasus B. Kalau kasus B bagian kanan punya mayoritas, kiri enggak. Yang C bagian kiri punya tapi kanan enggak. Sama juga syaratnya. Ntar waktu arraynya digabung, hitung jumlah elemen yang sama dengan elemen mayoritas di bagian kiri tadi. Kalau misalkan elemen tersebut masih mayoritas, ya berarti itu elemen mayoritasnya. Kalau setelah arraynya digabung lagi ternyata itu bukan elemen mayoritas, berarti nggak ada. Ini sama kayak gini kasusnya, cuman dia beda angka aja, jadi bisa kita lewat saya rasa. Nah, ini kasus D, kasus terakhir. Ini kasus dimana ketika array awal dipecah jadi 2 array kiri, array kanan. Dan kedua pecahannya itu punya mayoritas, kiri punya, kanan punya. Nah, ntar waktu arraynya digabung lagi, kita akan menghitung jumlah elemen yang merupakan kandidat mayoritas dari kedua array pecahan tadi. Nah, jika salah satu kandidat adalah elemen mayoritas, maka ya itu elemen mayoritasnya. Cuman kalau misalkan udah kita hitung jumlah elemen kandidat elemen mayoritas ternyata nggak ada gitu, ya berarti array itu nggak punya elemen mayoritas. Contoh, di array 3343 4444 kita pecah menjadi 3343 dan 4444. Array kiri punya elemen mayoritas yaitu 3. Array kanan juga punya yaitu 4. Nah, pada saat arraynya digabung lagi menjadi 3343 4444, kita menemukan bahwa ternyata elemen 4 itu elemen mayoritas. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa array ini tuh punya elemen mayoritas yaitu 4. Nah, cuman apa yang terjadi kalau misalkan arraynya kita ganti sedikit, boom, begini. Nah, 3333 4444 kita bagi jadi 2 array, kan jadinya 3333 dan 4444. Nah, array kiri tetap punya elemen mayoritas yaitu 3, dan array kanan karena nggak berubah ya tetap elemen mayoritasnya 4. Cuman ketika dua pecahan tadi itu kita gabung lagi menjadi array 3333 4444, ternyata kan 4-nya bukan mayoritas, 3-nya bukan mayoritas. Ya berarti array ini dia tidak mempunyai sebuah elemen mayoritas gitu loh. Jadi, dan ya kurang lebih sih itu. Jadi dengan membagi array yang panjangnya 8 tadi, kita tuh bisa mengerjakan persoalan yang diminta itu dengan sedikit lebih efisien. Jadi kan kita ibarat kata nggak usah ngitung dari awal gitu, cuman kita membandingkan aja. Jadi kurang lebih sih itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi Divide and Conquer. Kurang lebih mohon maaf apabila audio saya kualitasnya kurang tinggi, mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Semoga Anda sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.